Halo, apa kabar Anda malam hari ini, smart listeners? Ya, kalau kemarin ya, em, tentunya sangat meriah ya kalau semuanya Anda berkunjung ke mall-mall ataupun pusat perbelanjaan, tentu meriah ya karena itu penuh dengan warna merah ya, itu memperingati ataupun merayakan Imlek ya. Tapi kalau semuanya untuk hari ini, smart listeners, di studio ini juga sangat rame ya karena kita kedatangan teman-teman dari Isaac ya. Oke. Dan tentunya hari ini juga kita akan ngobrol-ngobrol ya dengan teman-teman dari Isaac. Kita akan mengetahui lebih banyak lagi apa sih komunitas yang satu ini. Dan untuk saat ini kita sudah bersama dengan teman-teman ya yang tentunya ini gimana nih? Perkenalkan sendiri aja deh. Oke, untuk malam hari ini kita sudah bersama dengan saya langsung aja nih menyapa yang ada di sebelah kanan saya ya. Silakan. Oke, halo Kak dan juga halo teman-teman yang ada sedang menonton di rumah. Jadi perkenalkan, aku Cikal Amanda Putri as the next local head of local project. Oke, kemudian ya. Halo semuanya, aku Nurul Haliza sebagai volunteer Heroes for Life 9.0. Hmm. Halo semuanya, jadi perkenalkan nama aku Arifa Deswina, juga sebagai volunteer Heroes for Life 6.0. Oke. Ya. Halo smart listeners, kenalin nama aku Abdul Gilang Tawakal, bisa dipanggil Gilang, volunteer dari local project iLearn 9.0. Ya. Ini paling terakhir gitu ya. Oke, halo juga teman-teman. Perkenalkan, nama aku Farel Firenzi Sahutan. Aku salah satu volunteer dari iLearn 9.0 juga. Oke, ya. Ini suaranya merdu-merdu ya. Ya, ya. Dan tentunya smart listener tadi saya pada saat baru datang tadi ya, itu langsung surprise banget ya pada saat membuka pintu ternyata mereka ini sudah komplit gitu ya. Bisa cerita dong kenapa bisa langsung apa ya? Itu langsung bersamaan ke studio atau gimana tuh? Janjiannya gimana sih? Siapa nih yang mau cerita? Kalau aku agak berbeda ya rumahnya dengan mereka. Jadi aku tadi sama teman-teman panitia juga. Mungkin kalian sama siapa nih ke sini? Ini bisa kompak banget ya. Ya. Jadi kita datangnya agak awal di sini ya. Soalnya kan aku sama Kak Nunu nih, aku jauh-jauh dari Sudiang sama BTP. Jadi aku agak takut telat nih buat datang ke sini. Jadi Terima kasih ya sudah hadir di Smart FM ya untuk malam ini. Baik, langsung aja ya. Untuk saat ini kita akan ngobrol-ngobrol ya tentang Isaac. Tentunya saya mau tahu dulu nih untuk komunitas yang satu ini itu gimana sih ceritanya? Kenapa kalian tertarik juga nih mau bergabung dengan Isaac? Silakan dari Cikal mungkin ya. Oke, mungkin aku bisa jawab ya karena aku juga udah jadi member dari Isaac Indonesia sendiri. Jadi kalau Isaac itu sebenarnya adalah program yang dijalankan dan juga dikembangkan sama anak-anak muda yang nggak cuma di Sulawesi atau di Unhas tapi di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Jadi ada Isaac in Unhas, ada Isaac in Indonesia dan juga ada Isaac in misalnya Jepang gitu-gitu. Nah, terus kita juga udah berdiri lumayan beberapa abad gitu. Kalau misalnya di Isaac yang pertama kali yang ada di dunia ini itu sebenarnya tahun 1948. Jadi itu kemudian dikembangkan ke beberapa negara dan akhirnya sampai di Sulawesi ini Isaac in Unhas gitu. Mungkin itu aja sih. Iya, jadi itu ya. Kemudian nih ya, berartinya untuk selain di Makassar ini, Isaac itu ada di beberapa kota lain di Indonesia ya? Benar. Kemudian dari Cikal sendiri nih, apa sih yang menjadi apa motivasi gitu? Kenapa bisa memilih untuk bergabung di Isaac ini? Oke, kalau aku sendiri mungkin dari semester 3 ya, waktu itu aku cari-cari organisasi yang kayak pas gitu untuk aku untuk ngembangin diri aku sendiri. Jadi kayak ya based on self development gitu-gitu lah. Nah, akhirnya ada temen tuh yang kenalin soal Isaac. Aku kayak awalnya nggak tahu kayak Isaac nih apa gitu kan. Terus aku search di Google. Terus yang muncul adalah Isaac itu organisasi leadership gitu. Dan waktu itu aku pengen banget kayak ngembangin leadership dari diri aku sendiri. Akhirnya ya udah aku ikut join dan ternyata
kayak so far selama aku jadi member emang banyak banget hal-hal yang udah aku kembangin, kayak soft skill dan juga hard skill. Itu bener-bener banyak banget sampai-sampai aku kayak nggak mikir gimana kehidupan kuliah aku kalau nggak ada ISEC gitu. Itu ya, ternyata ini banyak tentunya banyak hal yang bisa mengubah ya, ataupun banyak hal yang bisa dipelajari ya dari Cikal ya, tentunya bergabung di ISTEC ini. Tadi kita ngobrol ya untuk lokal project itu apa sih, kemudian ada berapa macam untuk lokal project itu, Cikal? Oke, jadi kalau local project itu sebenarnya sama dengan volunteering program yang ada di luar sana, tapi kita itu base-nya dan salah satu specialty-nya adalah karena kita ngedukung SDGs gitu, atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, kalau local project di ISEC, ISEC seluruh Indonesia sebenarnya itu ada 4. Jadi yang pertama ada namanya Gronesia. Gronesia itu basisnya adalah ekonomi. Jadi kita ngedukung program-program atau project-project yang based on ekonomi. Terus yang kedua ada Edunesia. Edunesia itu dia based on edukasi. Itu contohnya iLearn. Jadi kita based on untuk raising awareness of education dan lain-lain. Terus ada juga Environesia. Environesia itu tentang lingkungan. Jadi kemarin di awal tahun ini kita ada running Environesia itu tentang green generation, jadi kayak ada waste atau sampah-sampah gitu. Terus yang terakhir itu Healnesia, jadi ada sekarang Heroes for Life, kita based on kesehatan, jadi seluruh isu kesehatan yang kita pengen raise di dalam local project kita angkat gitu. Terus kalau hari ini kan 25 Januari ya 2023, ternyata ini hari ini juga hari yang spesial gitu ya, bertepatan dengan Hari Gizi Nasional. Nah ini nyambung banget gitu ya dengan apa yang menjadi fokus dari ISEC itu sendiri. Nah dari Cikal ya, saya mau dulu dong ke Nurul ya. Ya, Nurul. Sebelum kita ngobrol nih ya tentang ini hal yang tentunya menjadi yang ada juga di ISEC ini ternyata untuk kesehatan gitu ya. Nah, kalau Nurul sendiri apa yang menjadi motivasi nih mau gabung dengan ISEC? Oke, jadi sebelumnya aku mau bilang dulu Ibu, kalau aku bukan member ISEC, tapi aku baru volunteer dari lokal project ISEC tersendiri. Terus kenapa aku mau ikut lokal project ini, khususnya di Heroes for Life 9.0? Yang pertama karena ini juga relate sama aku yang basic dari jurusan kesehatan masyarakat, yang dimana fokusnya membahas isu-isu kesehatan. Terus aku juga mikirnya apa ya yang bisa aku lakuin untuk isi waktu luang kuliah, karena kan Desember itu kita libur ya sampai Februari. Jadi aku lagi nyari-nyari tuh info kegiatan yang bisa aku lakuin selama libur yang bisa bikin aku produktif, dan kebetulan ada kenalan aku yang share pamfletnya. Terus jadi aku daftar deh. Terus setelah aku juga baca bookletnya, aku makin tertarik karena fokusnya di kesehatan yang dimana relate sama jurusan aku tadi. Terus karena kita juga yang tadi Kak Cikal jelasin, kita mendukung SDGs yang dimana itu sangat penting banget, walaupun kegiatan volunteer begini itu yang membuat berbeda daripada kegiatan volunteer lain gitu sih Bu. Jadi memang beda gitu ya dengan apa ya untuk volunteer yang lain ya. Oke, kemudian untuk Hari Gizi Nasional ya untuk saat ini apa sebenarnya yang ingin diangkat ataupun fokus dari ISEC itu sendiri? Oke, kalau dihubungkan dengan Hari Gizi Nasional saat ini, mungkin karena salah satu fokus Heroes for Life di SDGs poin ketiga yaitu Good Health and Wellbeing, karena kan stunting dan PHBS itu berkaitan dengan gizi seimbang, karena 1000 hari pertama kehidupan dalam isu stunting itu sangat berpengaruh, karena ketika kita tidak memenuhi gizi di 1000 hari pertama kehidupan, nanti pasti akan berpengaruh dengan kondisi pertumbuhan anak yang bisa salah satunya berdampak pada stunting. Dan kalau PHBS yaitu perilaku hidup bersih dan sehat itu salah satu bisa menjadi cara untuk mencegah stunting itu sendiri, dan salah satu poin PHBS itu mengkonsumsi gizi seimbang gitu. Oke. Kemudian untuk teman-teman ya dari ISEC, terutama untuk Nurul sendiri ya, apa-apa aja sih yang memang dilakukan ya sebagai volunteer itu ke tengah-tengah masyarakat, itu apa aja sih yang sudah dilakukan? Ya.
Oke, kalau Heroes for Life Iya. sebagai volunteer di HFL, yang kita lakuin, yang pertama tuh kita udah ngelakuin school roadshow di beberapa sekolah di Makassar, dan itu kita ada 3 hari, tapi 2 hari itu fokus school roadshow yang dimana kita dibagi per kelompok di sekolah yang berbeda. Terus kalau final project di Let's Day School Roadshow itu kita udah berkumpul nih semua kelompok, semua volunteer-volunteer untuk lakuin teaching day ke anak-anak tentang apa yang udah kita dapetin selama webinar preparation sama workshop. Kita jelasin soal PHBS, kita jelasin soal stunting, tapi tentunya kita jelasin dengan metode yang fun gitu Ibu. Jangan sampai kayak anak-anak SD nih kayak boring dengar penjelasan kita terlalu terlalu formal, padahal kita harus materinya tuh harus tetap nyampai tapi dengan metode yang fun gitu sih Bu. Jadi metodenya itu lebih menyenangkan gitu ya. Oke, kemudian oke, ini kan tadi ya dari Nurul, Heroes for Life 6.0, kemudian iLearn ya. Oke, saya mau tahu juga nih ya, jadi itu ya yang sudah dilakukan sebagai volunteer ya di ISEC. Kemudian saya mau beralih dulu nih, ada Arifa Deswina ya. Nah, saya mau tahu dong, ini kan ada Heroes for Life 6.0, kemudian apa sih perbedaan dengan iLearn 9.0 dan Heroes for Life 6.0 ini? Ya, jadi begini ya Bu, Heroes for Life dengan iLearn itu mereka memang sama-sama tujuannya untuk seperti program sukarelawan. Nah, kegiatan ini dilakukan secara hybrid selama 4 pekan, tapi yang membedakan antara Heroes for Life dengan iLearn itu adalah fokusnya kita di mana. Nah, kan Heroes for Life tadi sudah dijelaskan kita berfokus ke SDGs number 3, yaitu terkait tentang kesehatan. Nah, sedangkan untuk iLearn sendiri dia fokus kepada SDGs number 4 terkait pendidikan. Nah, Heroes for Life sendiri kita berfokus tentang stunting dan PHBS. Sedangkan untuk iLearn sendiri mereka berfokus kepada inequality education atau ketidaksamarataan pendidikan. Mungkin untuk perbedaan Heroes for Life dengan iLearn kurang lebih begitu sih Bu. Gitu ya. Jadi ada yang fokusnya ke kesehatan, kemudian ada juga yang ke pendidikan ya. Oke, saya mau tahu juga nih ya. Tadi sempat diinformasikan ya bahwa untuk fokus ke pendidikan ya. Nah, saya mau tahu ke Farel dulu nih, Farel. Karena untuk ISEC ini itu fokus ke pendidikan ya. Kalau melihat untuk saat ini dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan di Makassar ini seperti apa sih? Ya. Jadi menurut aku dunia pendidikan di Indonesia saat ini tuh masih masih mungkin bisa kita benahi. Tidak cuman bergantung kepada pemerintah saja, tetapi kita juga sebagai masyarakat bisa mengambil peran aktif ataupun langsung terjun ke lapangan untuk mengembangkan kualitas pendidikan di Indonesia itu. Lalu kita perlu tahu juga bahwasanya di Indonesia itu kualitas pemerataan pendidikan itu masih kurang ya. Ada beberapa daerah yang pendidikannya itu sudah bisa dibilang matang ataupun sudah bisa dibilang maju, akan tetapi di suatu tempat juga kita bisa melihat ada beberapa tempat ataupun lokasi yang dimana pendidikan itu tidak kualitasnya itu tidak sebagus yang ada di tempat lain gitu. Jadi menurut aku masih bisa kita kembangkan lah. Dalam artian untuk pendidikan itu belum terlalu merata atau gimana? Seperti itu ya? Iya, oke. Kira-kira ya, kalau semuanya ini kan ada banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah ya untuk saat ini. Khususnya kalau kita lihat dunia pendidikan di Makassar ini ya. Menurut Farel sendiri gimana nih? Program-program yang dilakukan oleh pemerintah untuk saat ini ya, utamanya untuk meningkatkan dunia pendidikan di Makassar ini. Menurut kamu gimana? Ya. Oke, jadi aku udah lihat sih beberapa kayak program pemerintah. Yang pertama itu ada kayak sekolah gratis, itu menurut aku sangat membantu banget buat teman-teman kita yang mungkin mengalami kekurangan lah dalam ekonominya. Terus aku juga sempat lihat ada banyak sekali program spesialnya itu yang ada di dunia perkuliahan, yaitu kampus Merdeka ya. Situ ada banyak kampus magang Merdeka, banyak banget lah kayak yang bisa membantu kita sebagai
masyarakat untuk bisa mengembangkan pengetahuan kita ataupun pengalaman kita dalam dunia ini. Oke. Tentunya teman-teman dari ASEC juga khususnya untuk ini ya Island ya untuk bisa lebih meningkatkan untuk bisa juga turut serta ya bagaimana bisa meningkatkan pendidikan di Makassar ini ya. Oke, meningkatkan kualitas pendidikan di Makassar ini ya. Baik, kita break dulu untuk sesaat ya dan sekali lagi ya Smart Listeners kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Jadi untuk Anda juga nih yang mungkin mau nanya ataupun mau gabung gimana sih caranya ya untuk bisa jadi member juga di ISEC ini itu langsung aja bisa ya di live chat channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener. Terima kasih ya Anda masih bersama kami di Smart Community, masih bersama dengan teman-teman dari ISEC ya. Jadi Anda yang ingin bergabung ataupun Anda yang ingin bertanya juga nih mengenai komunitas yang satu ini silakan ya kami persilakan Anda untuk live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Jadi untuk ISEC ini organisasi internasional untuk para pemuda yang membantu mengembangkan potensi kepemimpinan mereka ya. Jadi untuk ISEC ini organisasi yang digerakkan oleh mahasiswa dan itu ya tadi teman-teman yang ada di saat ini yang di studio ataupun di Smart FM untuk saat ini itu bukan dari Unhas saja ya tapi beragam dari kampus ya dari kampus yang berbeda ya. Baik, tadi kita ngobrol ya jadi ternyata nih untuk Heroes for Life ini memang fokusnya untuk kesehatan ya. Kemudian untuk Island ini memang fokusnya untuk bagaimana untuk bisa meningkatkan dunia pendidikan gitu ya, untuk pendidikan. Oke, kita lanjut lagi ya. Kemudian tadi ya kita juga sempat ngobrol tentang local project ya. Nah mungkin dari
Abdul Gilang Tawakal. Manggilnya? Gilang. Gilang aja. Gilang, ini bisa lebih menjelaskan ya untuk lokal projectnya seperti apa, silakan. Oke, boleh. Jadi sebenarnya kalau lokal project di ISEC Inunhas sendiri itu khususnya kita ada dua yang dilaksanakan ini, ada Heroes for Life, ada Island 9.0. Untuk Heroes for Life tadi mungkin udah dijelasin sama Nurul dan juga udah sempat disinggung sama Rifa, Wina tentang gimana apa aja yang dilakuin. Sedangkan kalau kita di Island kita lebih fokus ke ngajarin anak-anak yang ada di yang mereka tuh istilahnya di rumah singgah, mereka anak-anak jalanan yang tinggal di pelosok-pelosok gitu. Kemarin kebetulan kita ngajar ada di 2 lokasi, ada di belakang Unhas dan juga ada di namanya Kampung Pandang di Adiaksa. Mana itu di Kampung Pandang di mana? Di Adiaksa. Di Adiaksa itu ada rumah singgah di situ. Sebenarnya untuk lokasi-lokasi ini kita juga as a volunteer kita nggak expect ada tempat-tempat seperti itu di tengah-tengah kota ya. Dan itu bahkan semakin membuktikan bahwa di tengah-tengah Society 5.0 sekarang ini masih banyak kesenjangan pendidikan, kesenjangan ekonomi. Nah, apa yang kita lakukan, kita ngajar ke mereka, ngajar yang ringan-ringan. Soalnya anak-anak sana masih rata-rata masih anak-anak kecil banget, masih anak-anak umur Usianya berapa usianya? kisaran 2 tahun sampai 10 tahun, paling tua paling SMP gitu. Itu pun pokoknya bervariasi banget. Jadi kita kemarin ngajarin untuk mereka bikin handcraft yang simple, kita bikin kerajinan tangan. Terus habis gitu di final projectnya kita ngajar lagi di Kampung Pandang, kita adain games bareng, games tradisional. Terus kita nyanyi bareng. Pokoknya kita benar-benar mau fun ya? iya, pokoknya kita benar-benar mau have fun sama si anak-anak ini gitu kalau di Island. Ya, terus kalau semuanya dari beberapa hal yang sudah dilakukan ya untuk anak-anak itu, bagaimana dengan respon dari para orang tua? Ini dari orang tua anak-anaknya atau orang tua kami? Dari anak-anak. Oh, kalau dari orang tua anak-anaknya sih sebenarnya kalau dari lokasi yang tempat aku ngajar kan di yang di area Unhas. Di area Unhas sana kemarin alhamdulillah pas kita datang ke sana, orang tuanya bahkan bantu ngumpulin anak-anaknya. Mereka kayak bilang, "Weh, sini mau kok ada mi kakak-kakakmu datang. Ayo mi ngumpul mi semua." Begitu pula yang pas kita kemarin di Kampung Pandang, orang tuanya bahkan bantu kita nyediain kursi, peralatan dan segala macam. Jadi benar-benar support buat gimana anaknya ini bisa merasakan apa yang mau kita bagi ke mereka gitu. Karena ini ya, Gilang ya, karena ada juga nih informasi yang pernah saya dapatkan ya, katanya sih biasanya nih ya anak-anak itu karena keterbatasan ekonomi ya, itu mereka disuruh untuk bisa membantu ekonomi keluarga, apalagi pada saat pandemi kemarin kan. Nah, memang ini butuh butuh support dia dari orang tua, kemudian dari teman-teman ISEC juga nih ya. Kalau semuanya untuk pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak itu, ini merupakan lokal project, itu sudah berapa lama dilakukan, Gilang? Kalau untuk berapa lamanya, kalau dari Island sendiri kan kita ini udah 9.0, berarti kita udah 9 kali. Terus kita sendiri kemarin untuk program ini kita 4 minggu, 4 weeks, 1 bulan, sama kayak Heroes for Life tadi. Oke, jadi berarti sudah lama gitu ya untuk kegiatannya ya. Oke, saya kembali lagi ke Cikal ya. Kita kembali lagi nih untuk kesehatan ya, untuk dunia kesehatan. Tentu ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh ISEC, terutama untuk Heroes for Life 6.0 ini ya. Tadi ya untuk lokal project, terutama untuk di bidang pendidikan, kemudian kalau melihat ya dari beberapa hal yang sudah dilakukan ya, kira-kira untuk kalian sendiri seperti apa sih untuk impactnya ya untuk ke anak-anak ya,
kemudian untuk orang-orang yang ada di sekitar dari teman-teman semuanya, yang terutama untuk program-program yang sudah dilakukan. Saya ke Cikal dulu nih. Oke. Mungkin kalau dari aku sendiri, aku juga sebenarnya awalnya itu merupakan volunteer. Jadi aku kemarin di Generation 13.0. Nah, karena aku alumni lokal volunteer, jadi kayak yang aku lihat mungkin dari internally, kayak aku sendiri, kemarin Generation tuh banyak banget hal-hal yang kayak aku juga terapin di dalam diri aku. Misalnya kalau ke belanja gitu, nolakin plastik, atau kayak kalau misalnya barangnya masih bisa dibawa gitu, try as much as possible untuk nggak ngambil plastic bags gitu-gitu. Terus kemarin juga sebenarnya kayak as simple as email tuh kan ya dia bakalan ya mungkin panjang ya untuk prosesnya, tapi at the end dia itu berkontribusi ke karbon. Jadi aku biasanya kalau misalnya nggak ngelakuin apa-apa, biasanya kayak ngecek email yang biasanya spam gitu, terus akhirnya kayak dihapus-hapusin. Itu juga kayak aku dapetinnya dari Generation gitu. Jadi kalau yang bisa aku bilang internally, aku juga berubah setelah aku ngikutin project ini. Terus kalau misalnya impact ke anak-anaknya, karena kemarin itu kita aku kayaknya belum sempat dapet yang offline agenda gitu-gitu karena masih COVID awal-awal banget, itu aku masih inget banget. Jadi kayak mungkin aku bisa bilang impactnya ke diri aku sendiri. Terus kemarin kita juga kan ada campaign itu biasa di post di social media kita gitu. Jadi kayak kita raising awareness juga, bukan cuman ke teman-teman tapi kayak ke orang-orang yang baru follow IG kita tuh biasanya kayak lihat story kita, ternyata dia bahas soal ini. Jadi menurut aku itu juga bisa jadi salah satu hal yang berimpact ke bukan cuman kita tapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Meskipun kita nggak expect kayak siapa yang bakalan dapat impactnya, tapi I believe dengan campaign digital juga itu menurut aku banyak exposure yang dapetin oleh banyak orang gitu. Kalau dari aku sendiri sebagai volunteer Heroes for Life 9.0, impact yang aku dapatin untuk diri aku sendiri itu aku bisa lebih dapat pengalaman baru volunteer offline gini. Karena kan walaupun sebelum offline kita kan online dulu ya Bu, di Zoom, kita di workshop, itu ternyata bisa nambah kemampuan public speaking aku karena kita diajarin untuk ngeluarin pendapat, untuk FGD juga bareng kelompok-kelompok kita, dan di situ aku merasa aku terlatih untuk lebih meningkatkan problem solving aku juga karena kita dikasih case analisis yang kita harus cari tahu nih solusi dari case analisis ini apa. Jadi kita jadi lebih ningkatin problem solving yang menurut aku ini pasti bermanfaat banget buat aku ke depannya juga ketika aku dihadapin suatu masalah. Terus kalau untuk anak-anak pas teaching day, kalau Heroes for Life itu fokusnya ke anak-anak SD Bu. Jadi aku merasa yang impact yang mereka dapatin, mereka lebih tahu tentang perilaku hidup bersih dan sehat, dan mungkin kita kan ngajarin juga tentang panduan isi piringku. Jadi kayak setiap kita makan tuh kita harus makan ada nasinya, ada buahnya, ada sayur-sayurnya, ada lauk pauknya. Jadi mereka mungkin kayak yang dulu males makan sayur, makan buah, jadi mikir kayaknya aku harus makan buah sayur deh biar lebih sehat gitu. Terus jadi mereka juga lebih tahu gimana caranya biar lebih rajin cuci tangan, karena ternyata suatu hal yang sesimpel cuci tangan itu berpengaruh banget sama kesehatan. Jadi aku lihat kemarin pas aku ini teaching day ke mereka seneng banget dapat materi yang ternyata mungkin bagi kita sepele tapi mereka suka banget. Iya. Terus juga pas campaign tadi kita ada juga ngelakuin campaign di media sosial. Jadi sama yang dijelasin Kak Cikal tadi, mungkin bagi teman-teman kita yang follow IG kita jadi lebih tahu tentang PHBS, tentang stunting yang mungkin mereka tidak tahu pola gizi seimbang itu sebenarnya gimana, jadi mereka lebih tahu gitu sih Bu. Oke. Kalau semuanya itu ya apa tadi untuk ngisi apa? Isi piringku. Isi piringku. Itu bisa dijelasin nggak? Oke, jadi kalau itu ada lagunya sih Bu, tapi nggak perlu dinyanyi. Bisa dong. Enggak, Iya kan, anggap aja semuanya ini kan lagi anak SD gitu ya. Gimana? Coba. Enggak, Bu, aku malu kalau nyanyi, tapi intinya kalau isi piring itu panduan tentang apa yang kita makan setiap sekali makan gitu. Jadi 50%-nya itu karbohidrat sama protein, sisanya itu tentang buah-buahan sama sayur-sayuran. Gimana kita membagi porsi nasinya harus sekian, lauknya sekian, buah-buahannya sekian, sayur-sayurnya sekian. Jangan sampai kayak setengah piring itu cuma nasi doang sama lauk, nggak ada buahnya. Jadi kita harus ngajarin bagaimana mereka sesimpel isi piringku yang mereka bisa terapin di kehidupan sehari-harinya gitu. Ya. Itu memang ada hal yang mereka dapatkan gitu kan. Kan biasanya kalau kita tuh apalagi kalau pengen yang simple gitu kan,
karbohidrat saja, yang penting mengenyangkan. Iya kan? Tidak tahu bilang mana tempenya, mana mana sayurnya, mana buahnya. Jadi itu ya hal-hal yang diajarkan untuk anak-anak SD itu ya. Isi piringku kemudian untuk perilaku hidup bersih dan sehat. Oh ya, ini sekarang kan kemarin itu untuk PPKM itu kan sudah dicabut oleh pemerintah nih ya. Ini ada juga yang mengatakan ya kalau PPKM sudah dicabut berartinya kita gimana dong? Masih tetap dengan aturan untuk bagaimana dengan menjaga kebersihan atau gimana ya? Tapi itu ada banyak hal ya yang bisa kita petik ya sama pandemi ya. Tetap dengan menerapkan pola hidup sehat ya. Baik. Tentu mungkin mau nambahin juga dari Arifa ya, silakan. Jadi sebenarnya impactnya tuh kurang lebih mirip dengan Kak Cikal dengan Nunu. Jadi kalau untuk diri saya sendiri tuh saya merasa tertantang begitu untuk keluar dari zona nyaman. Kan tadi kalau Nunu itu dia latar belakang kesehatan. Nah, aku sendiri tuh latar belakangnya jurusan teknik. Nah, itu jauh banget gitu dari kesehatan. Jauh ya? Iya, makanya kayak itu gimana untuk nyesuaiinnya? Ya, awalnya tuh aku minder banget gitu kan kayak Zoom tiba-tiba orang semua udah tahu stunting itu apa, begini-begini terus kayak aku ini jurusan teknik itu matematika, fisika terus ketemu kesehatan gitu kan. Kayak aduh ini kira-kira aku bisa gak ya? Tapi ternyata pas dijalankan yang 2 pekan online itu aku sadar kalau misalnya orang-orangnya ternyata kayak suportif banget kayak tidak peduli latar belakangnya mau teknik mau ekonomi kayak yang penting kita sama-sama punya visi dan tujuan yang sama gitu kan kita tujuannya untuk memberikan sosialisasi terkait PHBS dengan stunting ini. Jadi kayak karena kita memiliki tujuan yang sama, jadi tidak peduli gitu mau latar belakangnya teknik, mau latar belakangnya ekonomi gitu kan kayak semua orang juga respect gitu. Dan biasanya kan orang kalau misalnya bicara terus public speaking atau bicara-bicara orang bakal bilang kayak ih dia terus itu bicara begitu kan. Kapan bisa ya? Iya kayak ih kenapa saya enggak ada Tapi ternyata orang-orang malah suportif gitu kayak memberikan apresiasi. Jadi itu makin membuat saya makin kayak merasa oh ini lingkungan yang positif untuk mengembangkan diri. Jadi untuk diri saya sendiri tuh saya merasa impactnya itu sangat besar. Saya bisa keluar dari zona nyaman saya bisa mengembangkan public speaking saya dan saya bahkan ketemu dengan orang-orang hebat kayak wah ternyata ini sepantaranku, sejurusanku ataupun semua orang itu ternyata sudah hebat kayak iya aku juga gak mau ketinggalan gitu kayak aku juga harus bisa lebih. Itu menjadi motivasi gitu ya? Iya jadi motivasi. Silakan. Kalau untuk impact dengan anak-anak itu jujur aku senang sekali pas School Roadshow itu anak-anak itu senang sambut kita jadi kan kita kan happy kalau orang-orang itu happy karena kita gitu jadi mungkin dan mereka juga pas kita jelaskan tentang pola hidup bersih dan sehat, mereka itu langsung paham gitu kayak, oh begini ya kak cara cuci tangan yang benar, kayak gini ya kak. Terus kayak mereka bilang, oh kak kalau makan ini berarti nggak sehat ya? Bilang iya deh begitu-begitu. Bilang, oh nanti di rumah deh aku begitu juga. Kayak wah kita juga senang ternyata mereka mendengarkan gitu apa yang kita bilang. Jadi kita merasa walaupun ya kita merasa impactnya ini belum bisa sebesar itu, tapi kita tahu kalau misalnya sekecil apapun aksi yang kita lakukan pasti bakal memiliki reaksi ataupun dampak yang akan terjadi ke depannya begitu. Itu jadi dari campaign yang dilakukan gitu ya. Iya. Terus dilakukan pasti itu akan teringat juga ya pastinya ya. Oke. Jadi itu ya. Pasti teman-teman juga nih untuk Anda yang menonton kami di channel YouTube Smart FM Makassar, kita kedatangan teman-teman tentunya anak-anak muda yang concern gitu ya. Bagaimana juga mereka keluar dari zona nyaman mereka untuk bisa menyesuaikan ya dengan apa yang menjadi visi misi mereka apalagi untuk di ISEC ini ya. Nah, untuk bergabung di ISEC tentu apalagi itu banyak untuk public speaking gitu kan. Nah, itu untuk membangun percaya diri dari kalian tuh apa sih? Gimana? Oke, saya mau nanya ke Cikal dulu deh. Ya. Kalau aku suka berbicara sendiri ya. Jadi kadang kalau misalnya di rumah misalnya ada pemikiran-pemikiran ya gitu-gitu terus kayak berusaha membayangkan bahwa banyak orang di depan saya seperti itu. Jadi ya kadang kita harus menjadi menjadi have fun sama diri sendiri gitu karena kadang itu bisa dilatih. Jadi kayak ketika
kita pede, kayak udah dari rumah tuh pede gitu, terus kayak sampai sana itu bakalan lebih pede lagi. Kalau aku gitu sih. Oke, itu tips ya. Ah, dari Nurul mungkin tipsnya? Oke, kalau tips public speaking sih sebenarnya banyak latihan aja sih ya Bu, karena kayak kita nggak bakal pernah tahu kalau kita nggak nyoba suatu kesempatan. Misalnya nih kita dikasih kesempatan buat jadi MC atau moderator, ya kalaupun sebelumnya belum ada basic pengalaman ya kita nyoba aja dulu sambil kita bisa cari tahu atau tanya jawab ke teman-teman yang udah expert, udah punya pengalaman. Kita bisa nanya ke mereka gimana ya kalau kita grogi nantinya. Kalau aku pribadi sih aku biasanya bikin notes kecil yang aku mau omongin biar aku bisa inget kata kuncinya apa, terus biar public speakingnya itu anggap aja anggap aja kamu nggak ada orang yang lihat gitu, walaupun sebenarnya lagi rame tapi anggap aja kalau kamu nih sendiri gitu, pede aja gitu dulu, nanti belakangan aja pikirannya. Pokoknya maju aja dulu Iya, gitu betul, ya. Bu, coba aja dulu. Oke. Nurul, ya. Kalau dari aku sih Bu, yang penting kita harus menanamkan mindset, jangan takut salah, jangan takut gagal gitu kan. Karena biasanya orang itu tidak mau melakukan sesuatu karena mikir kayak, ih emang nanti aku diketawain gak ya, aku gagal nanti mau membawakan public speaking. Bahkan juga sejujurnya aku ini merasa public speakingku masih kurang banget setelah melihat orang-orang yang jago banget bicara kayak lancar banget gitu kan. Tapi setelah aku pikir pasti mereka juga melewati tahap-tahap yang begitu banyak. Jadi menurutku yang paling pertama itu mindset, jangan takut gagal. Dan mungkin juga yang kedua tadi seperti yang dibilang Nunu, ambil saja semua kesempatan yang available yang ada, karena kita nggak pernah tahu kesempatan yang mana yang akan menjadi batu loncatan bagi kita untuk mengembangkan public speaking kita. Dan kita bisa latihan secara terus menerus. Kalau tadi Nunu dengan cara notes, kalau saya caraku merekam suaraku ataupun merekam diriku kayak gestureku begini, terus volumeku ataupun Mau nadaku, ditingkatkan iya, lagi. mau ditingkatkan lagi begitu. Mungkin itu dari aku sih Bu. Oke, itu ada banyak hal ya yang dilakukan untuk teman-teman untuk bagaimana untuk membangun rasa percaya diri gitu ya. Oke, kita masih ngobrol-ngobrol ya, dan tentunya untuk smart listener ataupun Anda yang menyaksikan kami di channel YouTube Smart FM Makassar, tentu ingin mau tahu lebih banyak lagi ataupun ingin bergabung dengan ASEC itu gimana sih caranya? Itu sebentar kita bahas ya. Kita break dulu untuk sesaat, dan smart listener Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
Ya, Anda masih bersama kami tentunya ya di Smart Community dan masih menghadirkan Farel, kemudian ada Gilang ya, kemudian ada Nurul dan juga ada Arifa di sini. Mereka semuanya dari Isaac. Baik, kita langsung aja ya. Kita ngobrol lagi nih. Tadi ada banyak hal ya yang bagaimana itu menjadi motivasi dari kalian untuk ikut Isaac ini. Kemudian, nah seberapa penting sih isu yang diangkat nih dalam acara dan untuk kalian sendiri? Kenapa kalian tuh bisa tertarik dan fokus untuk SDGs yang diangkat? Oke, kalau dari Island sendiri kan kita fokusnya di SDGs number 4 and number 10, yang mana SDGs number 4 itu dia quality education, kualitas pendidikan, terus yang 10 itu reduce inequality, mengurangi ketidaksama-rataan itu. Kalau aku sendiri karena mungkin latar belakangku dari psikologi dan aku fokus ke psikologi pendidikan, jadi emang udah jadi apa ya, makananku sehari-hari, dan aku emang mau coba nerapin apa yang aku pelajarin di kampus, apa yang aku pelajarin di perkuliahan, dan juga dari apa yang aku pelajarin di organisasi-organisasi lainnya, dan mau coba aku implementasin langsung ke program yang emang kena langsung ke masyarakat. Dan kebetulan ada lokal projectnya Isaac in Unhas ini yang cocok banget sama apa yang aku cari. Itu mungkin jadi kenapa dan kenapa si SDGs nomor 4 dan 10 ini penting untuk diangkat, karena ya seperti tadi yang di awal udah dijelasin sama Farel, kalau di Sulawesi Selatan sendiri, kita nggak usah jauh-jauh dulu deh ke Indonesia, ke luar negeri, tapi di Sulawesi Selatan sendiri, sorry to say, tapi in fact faktanya bahwa di Makassar, di Sulawesi Selatan masih banyak kesenjangan pendidikan yang terjadi, masih banyak anak-anak yang membutuhkan uluran tangan masyarakatnya langsung. Dan menurutku ini udah bukan lagi eranya di mana kita selalu nuntut apa-apa ke pemerintah. Kalau ada yang kurang ke pemerintah, kita udah ada di Society 5.0, ini zamannya kita berkolaborasi. Maka dari itu pentingnya kita semua lapisan masyarakat untuk bisa bareng-bareng nih nyelesain masalah ini, nyelesain masalah kualitas pendidikan, sekaligus nyelesain masalah mengurangi ketidaksamarataan itu sendiri. Gitu sih menurutku. Ya kalau aku sih, menurut aku oke. Oke, kalau menurut aku sendiri, kenapa SDGs ini, masalah SDGs ini perlu kita lebih perhatikan lagi, karena seperti yang aku udah mention sebelumnya, bahwasanya dunia pendidikan itu kayak apa ya, masih kurang dapat perhatian dari masyarakat, dari pemerintah. Jadi dengan apa ya, dengan adanya SDGs ini, kita sebenarnya sebagai masyarakat ataupun orang-orang yang hidup di dunia ini harusnya kita lebih fokus kepada pengembangan diri, pengembangan bersama kita semua manusia di dunia ini, terutama seperti yang kita sorot di local project ini, yaitu tentang isu pendidikan dan juga kesehatan. Nah, kedua hal tersebut itu sangat apa ya, terkoneksi berat dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama dengan kesehatan seperti Heroes for Life dan juga iLearn, yaitu yang membawa isu tentang pendidikan. Nah, kedua hal tersebut itu sudah apa ya, menjadi hal yang inti dari kehidupan kita. Jadi kiranya mungkin bisa apa ya, kita sebagai masyarakat bisa lebih memfokuskan pandangan kita terhadap isu-isu tersebut dibandingkan daripada yang kita biasa, mohon maaf ya, seperti yang biasa kita lihat di televisi, yang dimana apa ya, kebanyakan sensasi. Nah, tapi entertaining, oke. Tapi aku harapnya apa ya, konsumsi publik kita sebagai masyarakat harusnya lebih apa ya, kepada hal yang lebih bermanfaat lah untuk perkembangan kita sebagai masyarakat. Itu aja. Kira suka yang kayak gimana gitu ya. Oke. Ada yang mau nambahin atau gimana nih dari Farel tadi? Ya, silakan.
Jadi karena tadi itu berhubungan dengan pendidikan, mungkin aku mau tambahin sedikit tentang isu dari Heroes for Life. Nah, karena kita kan fokusnya di SDGs number 3 terkait good wealth and health being, yaitu terkait kesejahteraan dan kesejahteraan dan kesehatan. Nah, kenapa stunting dan PHBS itu jadi tujuan utama kita? Karena berdasarkan data di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, stunting itu mencapai angka 27,4%. Yang terkena stunting, dan itu sudah di atas rata-rata. Jadi karena melihat berita-berita tersebut, itu menjadi fokus utama kenapa mengambil stunting sebagai topik utama untuk Heroes for Life ini. Terus kenapa kita juga menghubungkan, mengkorelasikan dengan PHBS, karena akibat perilaku-perilaku kecil dalam sehari-hari, PHBS kayak cuci tangan, minum air, terus mengonsumsi makanan bergizi, itu ternyata bisa berhubungan dan berdampak pada stunting. Jadi kan stunting itu merupakan kondisi perkembangan anak yang karena kekurangan gizi dan bisa juga karena infeksi berulang. Dan kita bisa lihat anak-anak yang stunting itu perawakannya dia lebih pendek daripada anak-anak seumurnya. Tapi kita perlu garis bawahi kalau misalnya orang yang pendek itu belum tentu stunting. Karena bisa jadi ada faktor genetik ataupun faktor lain. Tapi orang stunting itu pasti otomatis pendek, sebagai namanya kan stunted, berarti kan sudah otomatis pendek. Jadi oleh karena itu ini merupakan isu yang sangat penting, di mana kita harus mengubah perilaku atau pola hidup kita, mulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, baik itu dengan cara istirahat yang cukup, melakukan aktivitas fisik, terus habis itu mencuci tangan dengan baik, dan yang otomatis juga harus mengonsumsi pola gizi seimbang, kayak tadi isi piringku. Kan dulu ada kampanye 4 sehat 5 sempurna, nah itu sebenarnya sudah tidak berlaku lagi. Jadi diganti dengan kampanye isi piringku, seperti yang dijelaskan oleh Nurul. Kalau misalnya isi piringku itu 50% karbohidrat, 50% harus ada buah dan sayurnya juga. Jadi semua itu harus seimbang, kayak orang-orang itu cuman mau kenyangnya gitu. Iya. Yeah. Mungkin itu dari aku sih, Bu. Ada yang mau nambahin lagi? Ya. Oke, kalau tambahan sedikit dari aku, dari penjelasan Arifa tadi, kenapa SDGs poin 3 ini penting? Karena kan kesehatan itu merupakan salah satu yang penting bagi kehidupan kita ya. Bagaimana kita mau menjalani kehidupan kita dengan baik kalau dasar dari tubuh kita aja belum sehat gitu. Dan bagaimana juga kita untuk terapkan pola-pola hidup bersih dan sehat yang mungkin sesimpel itu yang sering disepelein, misalnya cuci tangan paling sering disepelein, padahal itu sangat berpengaruh nih bagi kesehatan diri kita. Terus juga kenapa PHBS dan stunting perlu dibahas, karena kan mereka saling memiliki ketertarikan yang erat antar satu sama lain, dan juga stunting menjadi salah satu permasalahan global yang menjadi fokus pemerintah sekarang yang harus digencarkan untuk turun, karena angka di Indonesia khususnya Sulawesi Selatan masih tinggi gitu sih. Tapi dari beberapa informasi yang saya dengar juga untuk kasus stunting itu sudah mulai turun ya. Ya berarti ini bukan hanya tugas dari pemerintah saja ya, ternyata dari teman-teman semuanya ya, dari Isaac juga ini juga ikut terlibat gitu ya. Berartinya selamat. Oke, baik. Saya mau nanya juga nih ya, karena dari ada banyak hal ya, jadi ada banyak hal positif yang didapatkan ya dengan bergabung di Isaac ini. Untuk dalam waktu dekat ini kegiatannya apa lagi nih yang akan dilakukan? Oke, mungkin kalau dalam waktu dekat ini kita ada Isaac Future Leader. Jadi mungkin itu agak mirip sama leadership program juga yang ada di luar sana. Tapi ini benar-benar kita fokusin untuk leadership. Jadi selama 4 bulan gitu kita ada mentorship, ada leadership programnya juga. Jadi ini bakalan buka deket-deket ini, I think Februari atau Maret gitu. Jadi mungkin teman-teman yang tertarik untuk ngembangin leadershipnya atau mentorshipnya juga boleh ikutan. Sebenarnya local project juga bakalan running lagi, bakalan ada lagi ya. Nanti di summer ini atau realizationnya di Juli. Jadi tunggu-tunggu aja gitu. Kita ada surprise lagi, bakalan local project apa lagi. Terus sebenarnya local project ada 2 kali dalam setahun. Jadi ada di Juli dan juga Desember. Nah kebetulan mereka ikut yang Desembernya gitu. Jadi kalau semuanya untuk yang mau ikutan itu gimana sih untuk dari apa-apa saja menjadi kegiatan di Isaac ini ya? Oke, mungkin kalau mau ikut bisa pantengin gitu sosial media Isaac Inunhas. Jadi tadi yang aku bilang juga ada beberapa program, yang pertama Isaac Future Leader, terus local project ini, terus kita ada juga sebenarnya internship ke luar negeri, gitu, namanya Outgoing Global Exchange, itu untuk teman-teman yang udah kayak misalnya
habis lulus gitu, terus kayak lagi-lagi cari gitu gimana ada internship yang berbayar itu juga ada. Jadi kalau mau join itu bisa banget pantengin sosial media kita karena kita selalu share itu untuk registration linknya, terus kayak konten-konten attractionnya juga kayak kenapa sih harus ikut local project atau AFL atau OGX gitu-gitu. Jadi mungkin bisa pantengin sosial media kita. Oke, saya mau ke Gilang dulu nih. Ada yang mau ditambahin untuk gabung di ISEC ini? Gimana caranya? Kalau untuk caranya tadi kayaknya udah dijelasin sama Kak Cikal, cuman lebih ke kenapa sih orang-orang harus ikut ISEC Indonesia? Ya kenapa harus gabung? Karena bisa dibilang kita ini udah testimoni nyata nih kalau ISEC Indonesia ini bukan cuma ISEC Indonesia sendiri tapi lokal projectnya juga benar-benar bisa berimpact ke masyarakat karena seperti itu tadi, apalagi untuk teman-teman di luar sana yang mungkin kesehariannya di perkuliahan itu cuman kuliah pulang atau boring banget sama organisasi atau lembaga gitu ya? atau di lembaga-lembaga kampusnya itu bisa banget cobain kita keluar dari zona nyaman masuk ke komunitas ini karena banyak banget hal yang bisa kita dapat, bukan cuma impact buat diri kita sendiri tapi langsung kita berimpact sama masyarakat, sama orang-orang yang membutuhkan. Gitu sih. Ada mau nambahin lagi nih untuk ngajakin teman-teman untuk gabung di ISEC? Silakan. Mungkin Farel ya? Cukup? Aku kayaknya udah aman ya. Udah aman. Ayo dong. Masih ada yang disampaikan khususnya untuk teman-teman ataupun anak muda di luar sana yang tentunya ada banyak hal ya. Gabung di ISEC, silakan. Ada yang mau disampaikan? Mungkin aku kali ya. Jadi teman-teman udah kayak ngeliat gitu gimana kita prosesnya untuk bikin impact realnya gitu, real actionnya ke society. Tapi mungkin kalau kalian masih bingung-bingung atau kayak masih ragu-ragu, sebenarnya di dalam agenda kita tuh nggak cuman kayak kita langsung kasih impact, tapi kita ada runtun dulu. Jadi misalnya di pekan gitu pekan pertama itu kita buat volunteering. Jadi para mereka ini kita buat gimana supaya mereka tuh self-nya tuh terdevelop. Jadi kayak ada self development-nya dulu. Jadi kayak ada problem tree analysis, kayak misalnya self awareness gitu-gitu. Terus akhirnya kita masuk ke workshop. Workshopnya ini ya tentang stunting, terus misalnya tentang PHBS yang di-deliver sama ahlinya. Jadi kemarin kita banyak banget itu speakersnya yang emang dia spesialis gizi klinik gitu-gitu. Nah, terus kita akhirnya di pekan ketiga dan keempat itu baru kita mulai untuk giving real action impact gitu ke anak-anak sekolah atau ke digital campaign gitu-gitu. Jadi kita buat juga impact melalui digital dan juga secara real action. Jadi ya mungkin kalau teman-teman juga bingung kayak di Makassar ini masih ada isu nggak ya? Kayak sebenarnya masih banyak banget. Jadi kita bahkan kayak bukan Sulawesi Selatan, kayak malahan kita fokusnya ke Makassar, tapi kayak benar-benar banyak banget isu yang kita dapat, dan itu kita bakalan raise lagi di lokal project selanjutnya gitu. Kira-kira ada nggak sih bayangannya untuk fokus nextnya itu apa nih untuk lokal projectnya? Ya mungkin kalau nextnya kita cari-cari dulu ya untuk isu-isu, tapi sekarang kayaknya yang aku lihat mental health juga sangat itu penting ya. Iya, banyak banget tuh yang anak-anak muda self-diagnose, apalah gitu-gitu. Terus itu juga bakalan lead ke banyak hal banget kayak misalnya kekerasan. Itu juga bakalan berdampak ke situ. Jadi mungkin mental health juga dan sampah sih sebenarnya. Karena Makassar wow banyak banget sampahnya ya. Ini perilakunya kita semua masih harus diperbaiki nih soal sampah gitu. Jadi ada banyak hal ya yang bisa menjadi isu yang bagus tuh ya, yang bisa diangkat ya untuk teman-teman dari ISEC. Baik, sekali lagi kita tuntaskan ya sampai di sini untuk kebersamaan kita. Sekali lagi terima kasih untuk Farel ya sudah hadir. Kemudian ada Gilang, thank you ya. Juga ada Nurul, ada Arifah juga, thank you banget. Dan ada Cikal ya. Baik, dan Smart Listener demikian Smart Community untuk malam hari ini. Sekali lagi Anda juga bisa menyaksikan ya, kalau Anda tidak sempat menyaksikan saya akan bisa menyaksikannya langsung kembali di channel YouTube Smart FM Makassar. Saya Mirza Arianti pamit, selamat malam, bye-bye.